Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin S.Hum M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih dan teman-teman yang saya sayangi yang telah meluangkan waktunya menyimak presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Nurul Hikmah dan teman saya Muhammad Nailul Marom. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Udhiyah Akikoh. Langsung saja. Akikoh bayi yang lahir meninggal. Bayi meninggal dunia sebelum hari ke-7 dan bayi meninggal dunia setelah hari ke-7 dan belum diakikohi. Bayi meninggal dunia sebelum hari ke-7 terdapat 3 pendapat di kalangan ahli fikih. Pendapat pertama, disunahkan untuk melaksanakan akikoh untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ke-7 kelahirannya. Pendapat kedua dari Ibnu Hazm mengatakan bahwa akikoh untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ke-7 masa kelahirannya. Pendapat ketiga, para ulama penganut mazhab Maliki mengatakan bahwa akikoh untuk bayi tidak disunahkan apabila si bayi meninggal dunia sebelum hari ke-7 kelahirannya. Bayi meninggal dunia setelah hari ke-7 dan belum diakikohi. Terdapat beberapa pendapat yang beredar di kalangan ahli fikih seputar masalah ini. Pendapat pertama dari Ibnu Hazm mengatakan bahwa akikoh untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum maupun sesudah 7 hari masa kelahirannya. Pendapat kedua, dalam kondisi demikian dianjurkan untuk melaksanakan akikoh untuk bayi. Ini adalah versi tersahih dari 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i. Juga merupakan pendapat para ulama penganut mazhab Hambali. Pendapat ketiga, dalam kondisi demikian ritual akikoh dinyatakan gugur. Ini merupakan versi lain dari pendapat dalam mazhab Syafi'i dan konsekuensi pendapat dalam mazhab Maliki. Selanjutnya, anak yang tidak diakikoh tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Hukum akikoh adalah sunnah, bahkan ada beberapa ulama yang menyatakannya wajib. Akikoh biasanya dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. 2 ekor kambing untuk laki-laki adalah yang paling utama. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih 2 ekor, maka diperbolehkan untuk menyembelih 1 ekor saja sesuai kemampuan orang tuanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Daging akikoh pun dibagikan dalam keadaan matang. Biasanya, keluarga yang melaksanakan akikoh mengundang beberapa warga sekitar untuk berkumpul di rumahnya dan membacakan doa-doa atau shalawat berjanji untuk si bayi sebagai bentuk rasa syukur dan sedekah atas nama bayi. Pada umumnya, akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahinna bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ih wa yuhlaqa wa yusamma. Rawahu Ahmad wa arba'ah wa shahahahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadaikan akikohnya, disembelihkan baginya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan 4 imam. Hadis sahih menurut Tirmidzi.
Hadis di atas merupakan dasar hukum pelaksanaan akikoh. Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis di atas. Sebagian ulama mengatakan akikoh berkaitan dengan syafaat apabila orang tua tidak melaksanakan akikoh. Kemudian si anak meninggal dunia di waktu kecil, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tetapi Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan bagi bayi, yang bertujuan untuk membersihkan kotoran yang tampak pada diri si bayi, baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya yaitu daging akikah untuk prasmanan dan jangka waktu yang disunahkan akikah. Daging di akikah dihidangkan untuk acara prasmanan. Namun yang lebih baik memang dikirim atau diantarkan pada fakir miskin dalam bentuk sudah dimasak dagingnya. Keterangan tersebut diambil dari Al-Fat Al-Mu'min yang berkata, disunahkan bagi orang yang wajib menafkahi anaknya untuk penyembelihan akikah mulai masa kelahiran hingga dewasa. Akikah seperti halnya udhiyah atau korban. Jangan hanya dipecah tulangnya, mensedekahkan dalam bentuk dimasak dan diantarkan pada orang-orang fakir lebih disukai ketimbang mengundang mereka atau memberikannya dalam bentuk mentah. Daging akikah hukumnya seperti halnya daging kurban, boleh dimakan dagingnya bila tidak berupa akikah wajib atau nazar, dan disedekahkan sebagiannya. Jangan ada yang dijual, disunahkan memasak dagingnya, dimakan sekeluarga dan lainnya dalam rumah. Menurut kalangan Malikiyah, makruh hukumnya menjadikan akikah sebagai bentuk walimah dengan mengundang orang menikmatinya. Namun, menurut kalangan ini boleh memecah tulang-tulang binatang akikah, tapi tidak disunahkan. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, boleh dijadikan walimah karena tidak terdapat dalil perangan tentangnya, hanya saja hukumnya khilaf aula, menyalahi keutamaan. Tapi tulang hewan akikahnya jangan dipecah sebagai bentuk penghampaan baik atas keselamatan anggota tubuh anak yang dilahirkan, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang sunnah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing dengan dimasak per anggota badan. Terdapat beberapa hadis Nabi yang menentukan bahwa waktu pelaksanaan akikah adalah hari ke-7 kelahiran bayi. Hadis-hadis tersebut antara lain yaitu yang pertama ada hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ke-7 kelahirannya, membersihkan kotoran darinya dan menyembelih hewan. Dan yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengakikoi Hasan dan Husain pada hari ke-7 kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan atau cukur rambut. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya para ulama sepakat waktu yang dikesunahkan untuk penyembelihan hewan akikah adalah hari ke-7 kelahiran. Jika bayi lahir di malam hari, maka 7 hari diperuntukkan mulai dari keesokan harinya. Menurut mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka di hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun ada versi lain
dalam madhab Maliki. Baru dihitung hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir. Sementara jika setelah tergelincirnya matahari maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan disunahkan di antara waktu duha hingga tergelincirnya matahari dan tidak disunahkan di malam hari. Selanjutnya yaitu penyembelihan hewan dengan mesin alat potong. Dengan kemajuan teknologi yang serba canggih seperti saat ini, semua pekerjaan manusia seakan mampu dijalankan dengan mesin, tak terkecuali dengan pemotongan hewan sekalipun. Meski tidak dilakukan oleh seseorang secara langsung, hanya sebatas operator mesin, hukum penyembelihan menggunakan mesin diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya, dan dagingnya pun halal, sebagaimana penjelasan Sayyid Abi Bakar Said Ad-Dimyati dalam kitab yang berjudul At-Talibin, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa syartud dabihi ayyakuna musliman, qauluhu ayyakuna musliman ay au muslimat, wasyrito aidon ayyakuna ghaira a'ma fi ghairi maqdurin alaihi min soidin wa ghairihi fala yahillu madbuhul a'ma bi irsalillati tabhi id laisa lahu fi dzalika qasdun sahihun, yang artinya syarat pemotong ialah muslim. Keterangan muslim juga memasukkan muslimah. Disyaratkan juga pemotongnya bukanlah orang yang buta pada binatang yang tidak mau dikuasai dalam hal membunuhnya, baik dari pemburuan atau selainnya. Hukum pemotongan hewan dengan mesin adalah halal kalau mesin dan tata cara memotongnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemotongnya seorang muslim. Yang kedua, alat mesinnya yang dipergunakan untuk menyembelih tersebut memenuhi syarat-syarat penyembelih syar'i. Di antaranya yaitu alat tersebut harus tajam, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu, tidak terbentuk dari kuku, tulang, atau taring. Disyaratkan pada alat pemotongnya harus dalam keadaan tajam, sehingga dapat melukai, seperti senjata tajam dari besi, bambu, batu, emas, dan perak, kecuali dari gigi dan kuku, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Apapun yang bisa mengalirkan darah binatang sembelihan yang bukan terbuat dari kuku dan gigi serta disebutkan nama Allah, maka makanlah, dan hukumnya disamakan dengan gigi dan kuku dan semua jenis dolanan. Keterangan diambil dari kitab Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab Bitaudih Fath al-Wahhab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.